Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Kami seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Novita Sibarani Wuryani STH. Gereja bukanlah sekedar sebuah tembok-tembok buatan manusia belaka. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah diri kita sendiri. Jiwa dan raga kita ialah tempat Kristus yang penuh kasih berdiam diri. Dengan demikian, hendaknya sebagai gereja kita mampu memancarkan kasih Kristus dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Pancarkanlah senantiasa kehangatan cinta kasih Kristus kepada setiap ciptaan. Di bulan Pelkes GPIB saat ini, marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan terus menyuarakan Injil Kristus melalui karya pelayanan sebagai gereja, serta menjadi gereja yang tidak egois, yang hanya memikirkan diri sendiri, melainkan gereja yang misioner. Kiranya GPIB terus hadir menabur kasih yang menumbuhkan sukacita dan harapan mulia dari kota hingga pelosok desa. Biarlah GPIB melalui pos-pos Pelkesnya menjadi perpanjangan tangan Kristus yang merangkul di tengah situasi dan kondisi yang berat dan sulit saat ini. Sebab melalui kasih sesungguhnya harapan tidak akan pernah hilang. Kasih mampu menghangatkan yang dingin, menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang remuk redam, dan membangkitkan yang terjatuh. Mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Ibadah pada saat ini ditahbiskan dengan bersama kita mengaku bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan yang membimbing kita dalam ibadah ini. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Jemaat, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu dan dengan penuh kerendahan hati. Mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh dari-Mu. Kami lebih suka melanggar firman-Mu dibandingkan dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah dunia tempat kami berada. Kami gagal menaburkan kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami sadar selama ini kami hanya hidup untuk diri sendiri. Sedangkan mereka yang kami sebut saudara hanya yang kami kenal dan dekat dengan kami. Kami lebih sering berputus asa, tidak percaya akan kehadiran-Mu, meragukan kuasa-Mu, menolak uluran tangan kasih-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan, yang Maha Pengasih. Ajarlah kami untuk memiliki hidup yang bermakna bagi banyak orang, seturut dengan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada, baik di rumah, di tempat kami membanting tulang untuk mengais rezeki, di sekolah, di kota, maupun di desa. Ya Kristus, kami mengaku dengan sungguh dan penuh kesadaran, serta dalam kerendahan hati, akan segala dosa dan pelanggaran kami yang tak terhitung jumlahnya. Ya Tuhan, layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Dengarlah permohonan kami, serta nyatakanlah kiranya belas kasih-Mu atas kami. Hanya dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Dengarlah, ya Tuhan.
saat lamanya kita telah mengaku dosa di hadapan Allah, dan bagi sekalian kita yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka disampaikanlah berita anugerah pengampunan seperti yang dituliskan dalam Daniel pasal 9 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan berkata, "Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya." Jemaat Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, maka selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk bersama mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana dituliskan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 10. 1 Petrus pasalnya yang keempat ayat 7 sampai 10. Firman Tuhan berkata, "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah." Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Sekarang ya Allah Bapa kami di surga, kami datang dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, memohon kiranya Engkau memberkati seluruh kehidupan kami, akal, budi dan pikiran kami Tuhan, untuk boleh diurapi dengan hikmat dan bijaksana-Mu ya Bapa, sehingga pada saat Engkau berkenan berfirman atas kami semua, setiap kami yang mendengarkan berita firman Tuhan dimampukan untuk boleh mendengarkannya dengan penuh ketekunan, melakukannya dalam kehidupan beriman kami, dalam segala ketaatan kami Tuhan, dan bahkan hamba-Mu yang akan melayankan firman Tuhan pula diurapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga setiap ucapan yang keluar dari mulutnya merupakan hikmat dari Tuhan sendiri. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri
untuk bersama mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14 yang menyatakan, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kau lahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab saudara terlalu tua, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian. Anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracun terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sepertinya peribahasa ini cocok jika diperuntukkan kepada Naomi dalam bacaan kita saat ini, saudara-saudara, yaitu ketika impian untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang lebih baik ternyata hanya sekedar menjadi impian saja. Bayangkan saudara-saudara, harapan dan impiannya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik bersama dengan suami beserta anak-anak kandas di tengah jalan. Sang suami, yaitu Elimelek, meninggal dunia. Dan bahkan saudara-saudara, kemudian kedua anaknya juga turut meninggal dunia. Belum cukup sampai di situ saja, saudara-saudara. Ketika mereka hidup, Naomi bersama dengan kedua menantunya, yaitu Orpa dan juga Rut, mereka hidup menetap di Moab. Mereka juga harus mengalami kemalangan kembali, yaitu ketika kekeringan dan kelaparan melanda negeri mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menghadapi situasi yang demikian, ketika mungkin banyak orang pada saat mereka mengalami pencobaan yang bertubi-tubi, kemalangan yang tidak pernah berhenti dalam hidup mereka, pada saat itu tidak sedikit orang yang kemudian memilih atau lebih mengambil putus asa, frustrasi, atau bahkan tidak sedikit orang yang kemudian meninggalkan Allah mereka. Tetapi saudara-saudara, kita lihat keberadaan Naomi ketika kemalangan demi kemalangan terjadi dalam kehidupannya, tidak pernah sekalipun dia meninggalkan Allahnya. Bahkan saudara-saudara, Naomi mengambil sebuah keputusan yang amat luar biasa, yaitu dia akan kembali ke tanah kelahirannya. Dan dia yakin serta percaya keputusan ini, saudara-saudara, bukan keputusan yang hanya dipikirkan sementara saja, tetapi keputusan yang juga didasari dengan iman dan kepercayaannya kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan saudaraku pada ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Keputusan yang didasari dengan sebuah pengharapan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya. Keputusan ini diambil oleh Naomi berdasarkan sebagai penjaga kehidupannya, saudara-saudara, bahwa kepercayaannya kepada Tuhan tidak pernah tergantikan oleh apapun juga, termasuk dengan malapetaka dan kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam keputusan itu juga Naomi memberikan kepada kedua menantunya izin untuk mereka meninggalkan dirinya, kembali ke tempat kelahiran mereka masing-masing, kembali ke dalam pelukan orang tua mereka masing-masing. Toh karena Naomi tidak mau membawa kedua menantunya hidup dalam kesengsaraan bersama dengan dia. Saudaraku, dari sini kita mau diajak untuk melihat, saudara-saudara, ketika Rut dan juga Orpa diharuskan untuk mengambil keputusan kembali kepada orang tua mereka masing-masing. Orpa dengan segala ketaatannya mengikuti yang diperintahkan oleh Naomi. Dia kembali kepada orang tuanya. Tetapi sungguh berbeda dengan Rut. Rut dengan tegas mengatakan bahwa sesungguhnya dia akan tetap mengikuti kemanapun Naomi pergi. Dimanapun Naomi pergi, dia disitulah berada. Bahkan keputusan itu disertai dengan sebuah pengakuan yang luar biasa, seperti dikatakan pada ayat yang ke-16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu, bangsaku,
dan Allahmu, Allahku. Sebuah komitmen, sebuah pengakuan yang didasari oleh pengalaman iman yang diperlihatkan oleh Naomi kepada Ruth. Ketika bencana terjadi bertubi-tubi dalam diri Ruth, dalam diri Naomi, Naomi tidak pernah meninggalkan Tuhannya. Dan itu yang membuat akhirnya Ruth mengambil sebuah keputusan yang luar biasa dalam hidupnya. Dia bukan hanya ingin mengikuti Naomi kemana Naomi pergi, tetapi dia juga ingin mengikuti iman Naomi, ibu mertuanya. Saudaraku, endingnya kita tahu bagaimana kehidupan Ruth pada akhirnya. Ruth akhirnya mendapatkan kebahagiaannya, dan Naomi turut juga merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh Ruth tersebut. Dari sini kita mau diajak untuk melihat tentang dua hal, saudara-saudara. Yang pertama, berbicara tentang sebuah kesetiaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang sebuah kesetiaan, seringkali kita terbentur pada sebuah keadaan, yaitu bahwa saya akan setia jika keadaan saya menjadi lebih baik. Saya akan setia ketika keadaan saya luar biasa dalam hidup saya. Baik itu kesetiaan kita kepada orang-orang yang kita kasihi, maupun juga berbicara tentang kesetiaan kita kepada Allah. Saudaraku, dipertanyakan kepada saya dan saudara pada saat ini, berapa banyak orang Kristen, berapa banyak orang percaya yang masih mengakui dan mau setia kepada Allahnya pada saat dia berada dalam kesulitan? Berapa banyak orang percaya yang masih mau mengucap syukur dan berkata kepada Tuhan yang puji Tuhan ketika dia berada dalam kemalangan demi kemalangan yang terjadi dalam hidupnya? Jemaat Tuhan, hidup bersyukur dan bersukacita yang selalu kita nyatakan dalam pengharapan kepada Tuhan, bukan hanya pada saat hidup kita berada dalam keamanan, dalam kenyamanan, di dalam kedamaian sejahteraan yang diberikan Allah kepada kita, tetapi ketika kita berada di dalam kehidupan yang sangat memprihatinkan dan sangat menyulitkan hidup kita, kita seharusnya masih tetap hidup dalam kesetiaan kepada Allah dan tetap mau mengucap syukur atas pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Dan itulah iman yang sejati yang harusnya terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya. Masih maukah kita mengucap syukur dan setia kepada Allah pada saat hidup kita begitu memprihatinkan selama ini, saudara-saudara? Yang kedua, kita juga berbicara tentang sebuah kepedulian. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang tahu manusia adalah makhluk sosial. Yang namanya makhluk sosial, dia tidak bisa hidup seorang diri. Dia membutuhkan teman, dia membutuhkan orang-orang yang berada di sekelilingnya, baik itu untuk berinteraksi maupun juga untuk saling memperhatikan satu sama lain. Dan itu sangat diketahui oleh Ruth. Saudaraku, ketika Naomi berkata kembalilah kepada ibumu, Ruth bisa saja mengambil keputusan meninggalkan mertuanya. Karena apa? Karena dia juga seorang janda. Dia telah ditinggalkan oleh suaminya. Dan Ruth juga mengalami kepahitan hidup yang luar biasa. Dan akan lebih aman, akan lebih nyaman ketika dia kembali ke tempat keluarganya. Di situ dia akan mendapatkan perlindungan. Tetapi kenapa akhirnya Ruth memilih untuk bersama dengan Naomi? Karena dia memiliki kepedulian yang luar biasa. Kepedulian yang didasarkan dengan kasih yang telah dia terima terlebih dahulu dari Naomi, sang ibu mertua, yang disikapi dengan teladan Naomi kepada Ruth sepanjang dia menjadi seorang menantu di tengah-tengah keluarganya tersebut. Dan kepedulian itu, saudara-saudara, yang akhirnya membuat Ruth mengatakan, kemanapun engkau pergi, di situ aku akan berada. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup sebagai orang Kristen adalah hidup yang harusnya peduli terhadap satu sama lain.
Hidup yang harusnya kepedulian itu dinyatakan dengan kasih yang memperhatikan keberadaan orang lain. Tetapi saudara, kembali lagi, kapan kita bisa peduli kepada orang lain? Apakah kita tunggu ketika hidup kita lebih sejahtera dulu, baru kita bisa peduli kepada orang lain? Apakah kita harus menunggu ketika hidup kita lebih aman dulu, baru kita peduli dan memperhatikan keberadaan orang lain? Ruth dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, tetapi dia tidak pernah kehilangan kasihnya untuk peduli kepada sang ibu mertua. Yang dia tahu bahwa ibu mertuanya ini membutuhkan dirinya, membutuhkan keberadaannya. Maka kepedulian itu mengalahkan keinginannya pribadi. Kepedulian itu mengalahkan kepentingannya pribadi, sehingga dia bisa bersama dan mengikuti Naomi tersebut. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saudara dan saya adalah gereja yang telah dihadirkan Tuhan di dalam dunia ini untuk menyatakan kasih Allah, kasih yang berisi tentang kepedulian kepada manusia secara umum. Sudahkah kita menyatakan kepedulian kita kepada orang-orang di sekitar kita dalam situasi kondisi yang serba mencemaskan saat ini, saudara-saudara? Ketika begitu banyak orang membutuhkan pertolongan tangan kita, ketika mereka berada dalam kesukaran, ketika mereka berada dalam ketidakmampuan, apakah kita tetap menutup mata kita, menutup telinga kita, dan bahkan menutup hati kita dengan mengatakan, saya sendiri saja masih susah, kenapa saya harus peduli kepada orang lain? Apakah kita ingin menjadi Ruth-Ruth muda yang pada saat ini hadir dalam dunia ini, yang ingin menyatakan kasih Tuhan kepada banyak orang, sehingga banyak orang kemudian hidup dalam pengharapan, dalam sukacita dan damai sejahtera Allah? Marilah saudaraku, hidup setia kepada Allah dan juga miliki kepedulian kepada sesama, itu menjadi teladan hidup kita bagi banyak orang. Lakukanlah itu. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan mengaku iman sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang senantiasa tidak melepaskan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, Allah yang selalu peduli dengan kehidupan kami sebagai umat percaya-Mu Tuhan, yang mengajak kami untuk tetap hidup dalam kesetiaan kepada Engkau dan memiliki kepedulian terhadap sesama kami umat manusia yang pada saat ini berada di dalam kekhawatiran, yang pada saat ini berada dalam ketidakpastian Tuhan, pada saat begitu banyak orang menderita, pada saat begitu banyak orang menangis dan berduka cita Tuhan, ketika bencana COVID-19 melanda dunia ini Tuhan. Ajar kami ya Bapa untuk boleh memperhatikan sesama kami Tuhan. Ajar kami untuk boleh peduli kepada mereka, disertai dengan kasih kami yang tulus kepada mereka ya Bapa, bahwa penderitaan mereka juga menjadi bagian kehidupan kami sebagai orang percaya Tuhan. Dan untuk itulah Tuhan menghadirkan kami ke dalam dunia ini untuk memperhatikan sesama kami manusia. Itulah wujud dari pelayanan kasih kami kepada orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkatilah bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini ya Bapa, untuk kami boleh menghadapi situasi ini Tuhan, untuk hanya dengan hikmat dan akal budi-Mu Tuhan, baik kami, baik para pemimpin kami, dan juga seluruh warga negara, bahkan seluruh orang-orang di dunia ini Tuhan, untuk boleh hidup tertib dan teratur Tuhan, mengikuti setiap peraturan yang ada yang telah ditetapkan untuk menjaga kehidupan kami ini ya Bapa. Bapa berkati kami Tuhan, dengan tubuh jasmani yang tetap sehat dan kuat, kami ingin tetap menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan, dengan sikap kami, dengan kepedulian kami, dengan perhatian kami kepada banyak orang ya Tuhan. Berkati juga ya Bapa anak-anak Tuhan yang pada saat ini tengah berupaya untuk boleh menghasilkan vaksin COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Engkau memberikan hikmat dan akal budi-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh memberikan apa yang terbaik melalui penelitian mereka Tuhan. Dan mereka juga menjadi alat di tangan Tuhan untuk boleh mengembalikan situasi dunia ini menjadi keadaan seperti semula ya Bapa, dengan vaksin yang mereka boleh temukan Tuhan. Tuhan, para tenaga kesehatan, aparat keamanan Tuhan yang boleh bersusah payah untuk menjaga dan juga melakukan pelayanan mereka yang terbaik Tuhan. Tuhan Kau berkarya atas seluruh kehidupan mereka semua. Biarlah dalam kehidupan mereka ada perlindungan yang asalnya dari Allah, untuk mereka tetap melayani Engkau di tengah-tengah manusia di dalam dunia ini Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk anak-anak Tuhan yang pada saat ini terhimpun di dalam persekutuan jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang ini Tuhan, yang selalu berupaya dalam kerinduan kami untuk kembali boleh beribadah memuliakan nama Tuhan dalam persekutuan kami ini ya Bapa. Berkati kami semua dalam tangan kasih Allah. Ketika kami berada dalam pergumulan Tuhan, Tuhan berkati kami. Ketika kami berada dalam duka cita, Tuhan hibur dan kuatkan kami. Ketika kami berada dalam
kehilangan pengharapan, kami yakin serta percaya Tuhan akan tetap menguatkan seluruh kehidupan kami ini ya Bapa, untuk kami boleh mempercayai Engkau sebagai satu-satunya Tuhan yang memberikan pengharapan dalam kehidupan kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, karena hingga pada saat ini Engkau masih memberkati kami selaku pelayan Tuhan untuk melakukan peribadahan ini Tuhan. Melalui multimedia ini ya Bapa, biarlah apa yang kami lakukan ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Allah sendiri, karena kami melakukannya dalam ketulusan hati dan iman kami, demi kemuliaan nama Tuhan sendiri. Seluruh kehidupan kami sepanjang sepekan mendatang, kami mau serahkan ke dalam tangan kasih Allah. Engkau yang tetap berkarya dalam hidup kami, Engkau memampukan kami untuk menjadi berguna bagi sesama kami manusia, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan ampunkanlah segala salah dan dosa kami, serta terimalah doa permohonan kami ini Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami memohon dan dengarkan serta kabulkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan, seperti firman dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Nyanyian persembahan, aku bersyukur padamu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan pada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini, jikalau bukan dari-Mu juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri sebagai tanda kesiapan kita untuk menjawab keputusan Tuhan. Saudaraku, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Kami siap sedia kembali mewartakan cinta kasih Kristus yang telah kami dengar dan terima dari kebenaran firman-Nya dalam hidup kami bagi seluruh ciptaan di mana dan kapanpun. Saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.